Tuhan yang saat ini yang boleh mendapatkan penugasan atau mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan. Satu hal yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan bagi kita dalam melayani Tuhan. Kata Tuhan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 lek, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang apapun juga. Untuk kita melayani Tuhan, untuk tidak merisaukan tentang kehidupan ini, percaya bahwa seorang bekerja itu patut mendapatkan upah. Kita tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun, karena Tuhan mengaruniakan kepada kita, bahwa Tuhan mengaruniakan kepada saudara yang terpanggil, yang terpilih menjadi pelayan Tuhan, membawa kabar baik kepada semua orang. Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita semuanya yang dipanggil menerima panggilan daripada itu, tentulah Tuhan memberkati kehidupan kita, yaitu memperlengkapi dan memberi kasih karunia dan kuasa untuk dapat kita mengadakan tanda dan mujizat daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada pesan kepada ke-12 Rasul supaya tidak membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu, atau jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan, jangan kamu membawa baju atau 2 lek, kasut atau tongkat, sebagai seorang pekerja patut mendapatkan upah. Dan disinilah kita harus tahu bahwa ketika kita masuk di dalam suatu tempat atau di mana Tuhan panggil, Tuhan utus kita, berikanlah kepada mereka salam. Salam itu bila diterima oleh mereka, maka orang mendengar dan menerima salam itu, mereka boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak mendengar dan tidak menerima kehadiran saudara, dan bahkan saudara ditolak, maka saudara berat untuk melakukan. Dan apa yang dikatakan Tuhan, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, kebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom, tanah dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada orang yang menolak akan berita Injil, orang yang menolak akan
yang sangat besar. Itu menandakan bahwa orang yang dipanggil, yang diutus oleh Tuhan itu mendapatkan otoritas, yaitu kuasa untuk mengadakan tanda dan kuasa mujizat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, sembuhkanlah kepada orang yang sakit, usirlah setan-setan. Engkau telah menerima karena kuasa daripada Tuhan dengan cuma-cuma. Berilah kepada mereka dengan cuma-cuma oleh belas kasih daripada Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan uluran tangan kasih. Saudara, di mana saudara temui jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan, jiwa-jiwa yang boleh mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Harganya Tuhan sendiri tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan kekayaan, tidak bisa diukur dengan materi. Karena harga dari jiwa, setiap jiwa itu adalah harganya Tuhan sendiri. Karena kalau kita menyelamatkan satu jiwa, bertobat, maka malaikat Tuhan di surga bersorak-sorai. Satu orang bertobat. Bila ada berapa banyak orang yang bertobat, di surga bersorak-sorai. Malaikat Tuhan. Karena keselamatan jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Karena keselamatan jiwa itu lebih berharga daripada harta, daripada materi. Apa artinya kita kumpulkan harta yang ada di dalam dunia? Ngengat dan kalah akan memakannya, pencuri dan akan membongkarkan pencurinya. Tapi kumpulkanlah harta di surga. Ngengat dan kalah tidak akan memakannya. Tapi jiwa itu adalah berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, menangkanlah jiwa-jiwa. Carilah jiwa-jiwa yang hilang. Carilah domba-domba yang hilang. Yang sakit sembuhkan. Yang lapar beri makan. Yang susah berilah penghiburan. Yang telanjang berilah mereka pakaian. Saudara yang dikasih Tuhan, jiwa itu berharga di mata Tuhan. Karena ketika Tuhan mengatakan kalau ada kita punya kambing domba sebanyak 100, tapi hilang satu dari kandang, maka kita akan meninggalkan yang 99 yang di kandang. Kita akan mencari satu jiwa domba yang terhilang. Itu kita bawa pulang kembali kepada Tuhan. Dan ketika jiwa itu kita kembalikan, kita dapatkan, maka jiwa itu akan bersorak-sorai, akan bersukacita karena domba yang hilang itu ditemukan. Akan kebahagiaan, akan sukacita. Yang mati dibangkitkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberikan kecukupan. Hanya oleh berkat kasih karunia dan kuasa daripada Tuhan, orang-orang yang diutus oleh Tuhan tidak perlu takut dan khawatir tentang kehidupan. Seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Upahmu besar di surga, di bumi pun saudara sudah diberkati,
disediakan berkat-berkat Tuhan untuk kehidupan saudara. Tidak perlu takut tentang apapun kehidupan saudara. Tuhan yang sudah menyediakan dan memelihara kehidupan Bapak dan Ibu saudara yang terpanggil dalam melayani Tuhan, di mana saudara pun dipanggil Tuhan dan diutus oleh Tuhan, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, di situ Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan nama Tuhan dipermuliakan di situ, banyak jiwa diselamatkan, di situ saudara akan diberkati